Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Almeida, mahasiswi dari Universitas Pamulang, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen proyek Backward Pass. Sebelum mengetahui apa itu manajemen proyek, kita ketahui terlebih dahulu apa itu definisi proyek. Proyek merupakan upaya sementara yang dilakukan dalam suatu industri untuk menciptakan sebuah produk, layanan, atau hasil yang unik. Sebuah proyek bersifat sementara karena memiliki awal dan akhir waktu yang pas, dan karenanya menentukan lingkup dan sumber daya. Kemudian, definisi dari manajemen adalah suatu proses untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga tujuan tersebut tercapai secara efektif dan efisien. Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen proyek adalah suatu proses manajemen pada suatu proyek dari awal hingga akhir proyek agar tujuan proyek tercapai dengan baik, tepat waktu, sesuai mutu yang disyaratkan dan sesuai biaya yang disediakan. Manajemen proyek merupakan penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk kegiatan proyek agar memenuhi persyaratan proyek. Saat ini, metode manajemen proyek pada tahap perencanaan dan penjadwalan menggunakan metodologi Critical Path Method atau CPM. Critical Path Method atau CPM adalah suatu rangkaian item pekerjaan dalam suatu proyek yang menjadi bagian kritis atas terselesainya proyek secara keseluruhan. Hal ini bermakna bahwa tidak terselesaikannya tepat waktu suatu aktivitas yang masuk dalam jalur kritis akan menyebabkan proyek akan mengalami keterlambatan karena waktu finish proyek akan menjadi mundur atau delay. Nah, beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan atas metode CPM adalah 1. Penundaan pekerjaan pada lintasan kritis akan menyebabkan seluruh pekerjaan proyek tertunda penyelesaiannya. Sebaliknya, proyek dapat dipercepat penyelesaiannya apabila pekerjaan-pekerjaan yang ada pada lintasan kritis dapat dipercepat. Yang kedua, percepatan jadwal yang efisien dapat dilakukan dengan penyelesaian jalur kritis yang tepat dalam penyelesaiannya dan menentukan kemungkinan trade-off atas waktu dan biaya pada aktivitas-aktivitas tertentu dalam seluruh model jaringan yang dimulai dari aktivitas-aktivitas jalur kritis. Hal ini dapat dilakukan dengan metode least cost analysis yang dibahas pada bagian lain. Yang ketiga, time slack atau float merupakan kelonggaran waktu terdapat pada pekerjaan yang tidak melalui lintasan kritis. Ini memungkinkan bagi manajemen proyek untuk memindahkan tenaga kerja, alat, dan biaya pekerjaan ke pekerjaan di lintasan kritis agar pelaksanaan proyek menjadi lebih efisien terhadap biaya. Terdapat istilah dalam CPM. Yang pertama adalah Earliest Event Occurrence Time, yaitu saat tercepat terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua, Latest Event Occurrence Time, yaitu saat paling lambat yang masih diperbolehkan bagi suatu peristiwa terjadi. Yang ketiga ada ES atau Earliest Activity Start Time, yaitu waktu mulai paling awal suatu kegiatan. Bila waktu mulai dinyatakan dalam jam, maka waktu ini adalah jam paling awal kegiatan dimulai. Dan yang keempat ada Earliest Activity Finish Time, yaitu waktu selesai paling awal suatu kegiatan. Selanjutnya ada Latest Activity Start Time, yaitu waktu paling lambat kegiatan boleh dimulai tanpa memperlambat proyek. Dalam menghitung metode CPM, terdapat 3 asumsi dasar. Yang pertama, proyek hanya memiliki satu initial event atau start dan satu terminal event atau finish. Kedua, saat tercepat terjadinya initial event adalah hari ke-0. Ketiga, saat paling lambat terjadinya terminal event adalah LS sama dengan ES.
Dan terdapat dua teknik yang digunakan dalam menghitung atau menentukan jalur kritis, yaitu hitungan maju atau forward pass dan hitungan mundur atau backward pass. Saya akan menjelaskan mengenai manajemen proyek backward pass. Metode ini dimulai dari finish menuju ke start untuk mengidentifikasi saat paling lambat terjadinya suatu kegiatan atau LF, waktu paling lambat terjadinya suatu kegiatan atau LS, dan saat paling lambat suatu peristiwa terjadi atau L. Backward pass digunakan untuk menentukan waktu yang paling akhir. Untuk semua aktivitas harus ditentukan nilai LF-nya, begitu juga dengan nilai LS. Kriteria backward pass. Yang pertama, jika suatu aktivitas adalah pendahulu, langsung bagi hanya satu aktivitas, LF-nya sama dengan LS dari aktivitas secara langsung mengikutinya. Yang kedua, jika suatu aktivitas adalah pendahulu langsung bagi lebih dari suatu aktivitas, maka LF adalah minimum dari seluruh nilai LS dari aktivitas-aktivitas yang secara langsung mengikutinya. Dengan rumusan, LF sama dengan LS dari seluruh aktivitas yang langsung mengikutinya. Waktu mulai terakhir LS dari suatu aktivitas adalah perbedaan antara waktu selesai terakhir LF dan waktu aktivitasnya, dengan rumusan LS sama dengan LF dikurangi waktu aktivitas. Kemudian selanjutnya, aturan hitung mundur atau backward pass. Waktu paling akhir suatu kegiatan sama dengan waktu selesai paling akhir dikurangi kurun waktu berlangsungnya kegiatan yang bersangkutan. Kemudian, apabila suatu kegiatan terpecah menjadi dua kegiatan atau lebih, maka waktu paling akhir atau LF kegiatan sama dengan waktu paling akhir atau LS kegiatan berikutnya yang terkecil. Lalu, apabila kedua perhitungan tersebut telah selesai, maka dapat diperoleh nilai slack atau float yang merupakan sejumlah kelonggaran waktu dan elastisitas dalam sebuah jaringan kerja. Contoh dari backward pass yaitu seorang guru memiliki 5 orang murid dengan kemampuan pengerjaan yang berbeda-beda. Maka, ketika guru tersebut menginginkan tugas tersebut dapat selesai pada tanggal 13 Juli. Maka paling cepat, guru tersebut harus memberikan tugas kepada para siswa pada tanggal 6 Juli. Jika guru tersebut memberikan tugas pada 8 Juli, maka siswa B dan siswa D tidak akan mampu menyelesaikan tugas sesuai yang telah ditentukan oleh guru tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, pada saat menyelesaikan manajemen proyek dengan metode backward pass, maka waktu yang diambil di antara beberapa pekerjaan adalah waktu yang tercepat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.